Perubahan frekuensi tidak harus dramatis. Ia tidak harus instan. Ia cukup dimulai dari satu keputusan hari ini. Satu langkah, satu doa yang lebih tulus, satu afirmasi yang lebih diyakini. Lo pernah nggak bangun pagi udah capek duluan nggak ngapa-ngapain, tapi badan kerasa berat kayak menanggung seluruh beban dunia? Lo pengen maju, tapi ada sesuatu yang nahanin. Lo pengen bahagia, tapi kayak ada tembok bening yang ngeblokir. Lo berdoa, lo usaha, lo berpikir positif, tapi kok ya tetap gitu-gitu aja. Nah, sahabat, gue mau kasih kabar dua hal ke lo hari ini. Kabar pertama yang lo rasain itu nyata. Bukan lebay, bukan cengeng. Itu benar adanya. Kabar kedua, ada solusinya. Dan hari ini kita bahas tuntas. Di sini kita nggak cuma ngomong soal mimpi dan afirmasi. Di sini kita bedah, kita kupas, kita bongkar sampai ke akarnya. Di video ini, yang lo lagi dengerin sekarang, gue bakal ngajak lo masuk ke dalam sesuatu yang mungkin belum pernah lo dengar sedalam ini. Kita akan ngomongin soal energi blokir. Apa itu? Dari mana asalnya? Dan yang paling penting, gimana cara lepasnya? Karena sahabat, selama energi blokir itu masih nangkring di dalam diri lo, frekuensi lo nggak akan pernah bebas bergetar optimal. Dan kalau frekuensi lo nggak optimal, kelimpahan, kesehatan, hubungan, dan ketenangan yang lo impiin akan terus-terusan berasa jauh. Bukan karena lo nggak layak, tapi karena ada yang nyumpetin sinyal lo. Duduk yang nyaman, ambil minuman lo, dan kita mulai perjalanan ini bersama, mengenal musuh dalam diri. Apa itu energi blokir? Lo pernah dengerin radio yang sinyalnya kacau? Ada gangguannya, ada statisnya, suaranya putus-putus. Nah, itulah gambaran paling sederhana dari apa yang terjadi di dalam diri lo ketika energi blokir itu ada. Tapi sebelum gue jelasin lebih jauh, gue mau ngajak lo ke pondasi dulu. Hukum vibrasi, sunnatullah yang tersembunyi di balik fisika. Dalam ilmu fisika kuantum, quantum physics, para ilmuwan sudah lama membuktikan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi yang bergetar. Meja yang lo dudukin, air yang lo minum, pikiran yang lo pikirkan, emosi yang lo rasain, bahkan doa yang lo panjatkan, semuanya bergetar, semuanya punya frekuensi. Dan ini bukan sekadar teori barat, sahabat, ini adalah sunnatullah, hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam struktur ciptaannya jauh sebelum Einstein lahir ke dunia. Jadi jangan salah paham ya. Kita bukan lagi ngomongin hal yang bertentangan dengan agama. Kita lagi ngomongin ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang baru mulai dipahami oleh sains modern. Lalu apa itu energi blokir? Energi blokir adalah pola getaran rendah yang menghambat aliran frekuensi alami lo. Simpelnya gini, lo tuh secara fitrah dilahirkan dengan frekuensi yang bersih dan tinggi. Bayi yang baru lahir itu auranya bening, frekuensinya murni. Nggak ada trauma, nggak ada rasa takut yang mendalam, nggak ada dendam. Tapi kemudian hidup terjadi. Pengalaman buruk, penolakan, rasa malu yang dalam, kegagalan yang nggak pernah diproses, trauma yang dikubur, kata-kata kasar yang ditelan diam-diam, hubungan beracun yang lama, rasa bersalah yang bertahun-tahun. Semua itu meninggalkan residu energetik di dalam sistem vibrasi lo. Dan residu ini yang gue sebut energi blokir. Kayak pipa air yang berkerak. Airnya mau ngalir, tapi tersumbat. Tekanannya jadi kecil, alirannya nggak lancar. Oke, sekarang gue minta lo jujur sama diri sendiri. Cek daftar ini. 1. Lo sering ngerasa mandek. Udah usaha keras tapi hasilnya nggak berubah-ubah. 2. Lo gampang capek tanpa sebab yang jelas. Bangun tidur udah ngantuk lagi. 3. Lo susah percaya sama kebaikan, baik dari orang lain maupun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering mikir, kayaknya nggak mungkin buat gue. 4. Lo ngerasa nggak layak sukses, nggak layak dicintai, nggak layak bahagia. 5. Lo sering reaktif secara emosional. Hal-hal kecil bisa bikin lo meledak atau malah jatuh banget. 6. Lo susah ikhlas. Selalu ada perasaan ganjal di hati waktu lo coba melepaskan sesuatu. 7. Doa lo kerasa hampa. Bibir ngomong satu hal tapi hati di tempat lain. Kalau lo ngangguk-ngangguk waktu dengerin itu, selamat datang sahabat.
lo ada di video yang tepat. Kenapa energi blokir bisa ada? Ada 3 sumber utama energi blokir yang paling umum gue temui. Pertama, luka emosi yang belum selesai, luka emosi tak terproses. Dalam ilmu psikologi transpersonal, ada konsep yang disebut diri bayangan. Bagian gelap dari diri kita yang kita sembunyiin dari dunia, bahkan dari diri kita sendiri. Setiap kali lo ngalamin sesuatu yang menyakitkan dan lo lewati, lo abaikan, lo telan mentah-mentah tanpa diproses, itu masuk ke dalam bayangan. Dan bayangan itu punya berat energetik. Kedua, sistem keyakinan yang kontraproduktif, keyakinan pembatas. Orang dari keluarga gue emang begini. Rezeki gue emang cuma segini. Gue nggak sepintar mereka. Gue nggak bisa. Ini bukan sekadar pikiran negatif, sahabat. Ini adalah program bawah sadar yang bergetar pada frekuensi rendah dan terus-terusan ngirim sinyal itu ke semesta. Ketiga, energi antar pribadi yang belum diselesaikan, dendam yang belum dimaafkan. Hubungan yang putus dengan cara yang buruk, rasa bersalah yang belum dimintakan ampun, janji yang belum ditepati. Dalam ilmu tauhid, kita mengenal konsep hak adami, hak sesama manusia yang kalau belum diselesaikan, itu jadi beban di pundak jiwa kita. Dan semua beban itu tergetarkan di frekuensi rendah, terus-menerus, tanpa henti. Tapi ini kabar bagusnya. Begitu lo sadar bahwa lo punya energi blokir, itu sudah merupakan langkah pertama. Pembebasan kesadaran adalah vibrasi tertinggi awal. Tapi tunggu dulu, sahabat. Gue belum kasih tahu lo soal satu hal yang paling sering diabaikan orang. Dan ironisnya, ini yang paling brutal nyumpetin frekuensi lo. Dan gue jamin jawaban ini bakal bikin lo terkejut. Trauma frekuensi. Luka yang masih berteriak dalam sunyi. Gue mau cerita sebentar. Lo pernah nggak ngerasain lo sebenarnya udah baik-baik aja dari suatu kejadian buruk? Udah bangkit. Udah nggak nangis lagi waktu inget. Tapi setiap kali lo mau maju ke sesuatu yang baru, ada rasa takut yang nggak bisa lo jelasin logikanya. Itu bukan lemah, itu bukan lebay. Itu yang dalam psikologi disebut respons trauma yang tersimpan di tubuh dan energi. Dan dalam konteks vibrasi, itu adalah frekuensi luka yang masih aktif berteriak meskipun lo nggak lagi ngerasa sakit. Lo mungkin punya trauma frekuensi aktif kalau lo selalu menyabotase hal-hal baik yang mulai terjadi dalam hidup lo. Lo lebih nyaman di zona susah daripada zona sejahtera. Karena sejahtera terasa asing. Lo nggak bisa terima kasih sayang orang lain dengan tulus. Selalu ada kecurigaan lo terlalu perfeksionis atau berpikir berlebihan karena takut salah lagi. Hubungan lo selalu berulang ke pola yang sama meskipun orang-orangnya beda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum vibrasi yang sedang bekerja. Lo terus-terusan memancarkan frekuensi luka lama dan alam semesta yang menurut sunnatullahnya hanya merespon sesuai sinyal yang diterima. Terus mengirimkan pengalaman yang sefrekuensi dengan sinyal itu. Mengapa trauma jadi blokir frekuensi? Dalam riset ilmiah, khususnya dari Dr. Bessel van der Kolk, penulis buku The Body Keeps the Score, ditemukan bahwa trauma tidak hanya tersimpan di pikiran, ia tersimpan di tubuh fisik, di pola napas, di ketegangan otot, di ritme jantung, di cara lo berdiri, dan dalam kerangka energetik tubuh adalah antena vibrasi lo. Kalau antenanya terdistorsi oleh pola trauma, sinyal yang dikirim ke semesta pun terdistorsi. Langkah demi langkah membersihkan trauma frekuensi. Langkah 1. Identifikasi dan beri nama. Duduk dalam ketenangan, ambil napas dalam. Tanya diri lo, pengalaman apa yang paling banyak menentukan cara aku melihat diri sendiri hari ini? Jangan langsung nilai. Cukup amati, beri nama perasaannya. Ini rasa malu, ini rasa takut ditinggalkan, ini rasa nggak cukup baik. Memberi nama kepada rasa adalah tindakan pengakuan, dan pengakuan adalah awal penyembuhan. Langkah 2, proses, bukan tekan cara manusia. Modern menghadapi rasa sakit adalah dengan menekannya, menguburnya ke bawah, menggulir media sosial, kerja lebih keras, belanja, menonton berlebihan. Itu bukan penyembuhan, itu penundaan, menunda tagihan yang bunganya terus numpuk. Proses berarti
Rasain. Biarkan rasa itu naik ke permukaan dalam ruang yang aman. Nangis kalau perlu. Nulis di jurnal kalau perlu. Bicara ke orang yang dipercaya kalau perlu. Langkah 3. Muhasabah energetik ini adalah praktik dari ilmu tauhid yang sangat ampuh dalam konteks pembersihan frekuensi. Muhasabah bukan cuma hitung-hitungan dosa. Muhasabah adalah perenungan jiwa. Lo melihat diri lo apa adanya dengan jujur, dengan kasih sayang, bukan penghakiman. Tanyakan, dari mana keyakinan ini datang? Apakah keyakinan ini benar-benar milikku atau warisan dari lingkunganku? Apakah aku sudah adil kepada diriku sendiri? Langkah 4, ritual taubah dan istighfar sebagai penyetelan ulang frekuensi dalam. Secara energetik, istighfar adalah perintah penyetelan ulang bagi sistem vibrasi jiwa. Kata istighfar dalam bahasa Arab berasal dari akar kata ghafara, yang juga berarti menutup, melindungi, dan membersihkan. Ketika lo dengan sepenuh hati mengucap, Astaghfirullahalazim, lo secara spiritual sedang meminta kepada sang sumber segala frekuensi untuk membersihkan kebisingan dari sistem vibrasi lo. Dan bukan cuma itu, lo juga sedang melepaskan kendali, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa kuantum adalah melepaskan resistensi energetik. Karena resistensi adalah salah satu penyumbat frekuensi terbesar. Mulai membersihkan trauma frekuensi, lo akan mulai merasakan ketenangan yang aneh. Bukan karena masalah lo hilang, tapi karena kebisingan di dalam diri lo mulai berkurang. Dan disinilah keajaiban mulai bisa terjadi. Karena semesta selalu merespons frekuensi yang bersih dengan lebih cepat dan lebih jelas. Tapi sahabat, ada satu energi blokir yang lebih halus, lebih licin, dan justru paling sering berkedok sebagai kebaikan. Banyak orang melakukannya atas nama cinta, atas nama kesetiaan, atas nama solidaritas. Tapi tanpa sadar, mereka sedang nyusun bata di tembok frekuensi mereka sendiri. Vampir energi dan hubungan penguras. Ketika cinta jadi penyedot frekuensi. Gue mau tanya sesuatu yang agak personal. Ada nggak orang di hidup lo yang setiap kali lo habis ketemu atau ngobrol sama mereka, lo ngerasa terkuras? Bukan capek fisik, tapi capek jiwa, capek energi. Kayak baterai lo disedot sampai merah. Kalau ada, kemungkinan besar lo lagi berhadapan dengan salah satu blokir frekuensi yang paling sering diremehkan. Hubungan penguras dan vampir energi. Lo terjebak dalam hubungan yang menghambat frekuensi lo selalu jadi pendengar, tapi giliran lo butuh, tiba-tiba orangnya sibuk. Lo ngerasa bersalah setiap kali mau mengutamakan diri sendiri. Lo nggak bisa bahagia di depan orang ini tanpa ada perasaan bersalah atau dikomentari. Setiap pencapaian lo, selalu ada komentar yang mengecilkan, walau dikemas dalam guyonan. Lo ngerasa harus jadi lebih kecil supaya mereka nyaman. Secara energetik, kenapa ini memblokir frekuensi lo? Dalam ilmu psikologi transpersonal, khususnya konsep ikatan energetik antar pribadi, setiap hubungan yang kita jalin membentuk jalinan energi. Jalinan ini bisa bersifat saling menguntungkan, saling mengisi, saling menaikkan vibrasi. Atau bisa bersifat parasit, satu pihak terus mengambil, satu pihak terus memberi sampai terkuras. Dan ini bukan soal orang jahat atau baik. Mereka juga sedang terjebak dalam frekuensi rendah mereka sendiri, rasa takut, rasa kurang, kebutuhan pembenaran diri. Dan karena nggak punya akses ke sumber energi dari dalam, mereka ambil dari luar, dari lo. Nah, dalam kerangka ilmu tauhid, ada konsep yang sangat relevan di sini, qanaah dan tawakul. Orang yang hatinya terhubung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sumber, ia tidak akan terus-terusan menyedot energi orang lain. Karena sang sumber tak terbatas selalu cukup. Tapi orang yang hatinya terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang ikatan tauhidnya lemah, ia akan mencari pemenuhan itu dari makhluk. Dan itu tidak akan pernah cukup, karena makhluk punya kapasitas yang terbatas. Mengelola energi dalam hubungan langkah 1. Peninjauan hubungan lo buat 2 kolom sederhana. Kolom kiri,
Orang-orang yang setelah ketemu mereka aku ngerasa isi dan bersemangat. Kolom kanan. Orang-orang yang setelah ketemu mereka aku ngerasa terkuras dan berat. Ini bukan soal siapa yang lebih baik. Ini soal keselarasan frekuensi. Langkah 2. Pasang batasan energetik. Batas bukan berarti lo jadi dingin atau tidak peduli. Batas adalah perjanjian yang lo buat dengan diri sendiri tentang seberapa dalam lo mengizinkan energi orang lain masuk ke sistem vibrasi lo. Dalam bahasa spiritual, ini adalah menjaga amanah atas diri sendiri. Tubuh dan jiwa lo adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaganya adalah ibadah. Cara pasang batasan energetik, latih kata tidak dengan kasih sayang. Kurangi durasi atau frekuensi interaksi dengan orang yang menguras energi tanpa perlu drama. Setelah berinteraksi, lakukan penyeimbangan diri. Duduk, tenang, berzikir atau berwudu untuk membersihkan sisa energi yang mungkin terbawa. Langkah 3. Salurkan energi ke hubungan yang saling menaikkan. Investasikan waktu dan perhatian lo ke orang-orang yang vibrasinya saling menaikkan milik satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik. Ini bukan keeksklusifan sosial, ini adalah manajemen frekuensi. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaknya seseorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Gue terjemahkan itu ke bahasa vibrasi. Lo akan bergetar pada frekuensi rata-rata orang-orang yang paling sering lo habiskan waktu bersamanya. Langkah 4. Lingkar penyembuhan dan komunitas vibrasi. Tinggi cari lingkungan yang isinya orang-orang yang sedang tumbuh. Majelis ilmu, komunitas pengembangan diri, lingkar pertemanan yang mendukung. Ini bukan soal elitis, ini soal ekosistem frekuensi. Tanaman yang ditanam di tanah subur tumbuh berbeda dengan tanaman yang ditanam di tanah tandus, meskipun benihnya sama. Begitu lo mulai mengelola hubungan energetik lo dengan sadar, lo akan menemukan bahwa ada cadangan energi dalam diri lo, yang selama ini nggak pernah lo akses karena terus-terusan dialihkan ke tempat yang salah. Dan dengan cadangan energi itu, frekuensi lo naik, produktivitas naik, kreativitas naik, koneksi spiritual lo makin dalam. Sekarang, gue mau ajak lo masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi, yang ini lebih senyap, lebih pribadi. Dan bagi banyak orang, ini adalah blokir yang paling susah dilepas, karena pelakunya bukan orang lain, pelakunya adalah diri lo sendiri. Sabotase diri. Ketika lo sendiri yang pasang tembok, sabotase diri sendiri. Ketika lo sudah dekat dengan sesuatu yang baik, lalu tiba-tiba lo melakukan sesuatu yang menghancurkannya, dan lo nggak selalu tahu kenapa. Tanda-tanda lo melakukan sabotase diri lo mulai sesuatu dengan semangat besar, lalu tiba-tiba berhenti di tengah jalan tanpa alasan yang masuk akal. Lo dapat peluang besar, tapi lo temukan alasan untuk tidak mengambilnya. Hubungan lo mulai bagus, lalu lo lakukan sesuatu yang nggak sengaja merusaknya. Lo terus menunda hal-hal yang penting untuk diri lo sendiri. Lo lebih mudah bekerja keras untuk orang lain daripada untuk diri sendiri. Sabotase diri. Sebagai respons frekuensi rendah dalam psikologi transpersonal, sabotase diri bukanlah kelemahan karakter. Ia adalah mekanisme perlindungan yang salah tempat. Ada bagian dalam diri lo yang dalam psikologi sering disebut anak batin, atau diri yang terluka, yang pernah belajar bahwa hal-hal baik itu nggak aman. Mungkin dulu ketika lo sukses ada yang marah, mungkin dulu ketika lo bahagia ada yang menghancurkannya. Mungkin dulu ketika lo percaya seseorang lo dikecewakan, dan bagian kecil itu, si jiwa kecil dalam diri lo, mengambil kesimpulan, lebih baik tidak usah, supaya tidak sakit lagi. Dan sekarang setiap kali lo mendekati hal-hal baik, ia menarik tuas darurat. Secara frekuensi, lo sedang memancarkan sinyal, aku tidak aman menerima kebaikan. Dan semesta yang hanya merespons sinyal, bukan niat, menjawab dengan, ya, tidak memberikan kebaikan itu. Ada perbedaan tipis tapi sangat penting antara tawadu dan rendah diri yang patologis. Tawadu adalah rendah hati yang didasarkan pada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo tahu diri lo kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lo juga tahu bahwa lo adalah khalifah yang dimuliakan. Lo adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan rohnya langsung.
Lo adalah ciptaan terbaiknya. Rendah diri yang patologis ini berbeda. Ini adalah keyakinan bahwa lo tidak berharga, tidak layak, tidak cukup. Dan secara teologis ini hampir seperti menafikan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwa Ia memuliakan Bani Adam, siapakah kita yang mengatakan bahwa kita tidak berharga? Jadi, sabotase diri dalam dimensi spiritual juga bisa dipahami sebagai bentuk tidak bersyukur atas karunia potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Melepas sabotase diri. Langkah 1. Kenali pola sabotase. Setiap orang punya pola yang unik. Ada yang menyabotase lewat penundaan kronis. Ada yang lewat konflik yang diciptakan sendiri. Ada yang lewat penyakit psikosomatis. Ada yang lewat kecanduan kecil-kecilan. Tanya diri sendiri, kapan terakhir kali aku hampir mendapatkan sesuatu yang baik, lalu aku melakukan sesuatu yang menghancurkannya? Apa yang aku lakukan? Itu pola sabotase lo. Langkah 2. Dialog dengan anak batin lo ini mungkin terdengar aneh, tapi ini sangat efektif. Bayangkan diri lo sebagai anak kecil. Tanya ia, kamu takut apa? Apa yang kamu coba lindungi? Dengarkan. Jangan hakimi, beri ia rasa aman. Dalam banyak tradisi spiritual, termasuk dalam pendekatan sufi, ada konsep muraqabah, pengawasan diri yang disertai kasih sayang, bukan hukuman. Lihat diri lo seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat lo, dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Langkah 3. Pemrograman ulang. Keyakinan setelah menemukan keyakinan yang memblokir, ganti dengan yang baru. Bukan sekadar afirmasi kosong, tapi afirmasi yang didasarkan pada kebenaran spiritual. Contoh dari, aku tidak layak sukses, ke, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanku dengan potensi penuh. Menerima kebaikannya adalah bentuk syukur. Ulang ini tidak hanya di pikiran, tapi sambil merasakan vibrasi kebenaran di dalam dada. Itu yang membuat afirmasi menjadi doa yang hidup. Langkah 4. Takaran tindakan kecil yang konsisten sabotase diri sering muncul karena lo mencoba melompat terlalu jauh sekaligus, lalu takut jatuh. Solusinya, ambil langkah yang kecil tapi konsisten. Otak belajar rasa aman dari pengalaman. Setiap kali lo ambil langkah kecil dan hal baik terjadi, lo sedang memprogram ulang otak dan energi lo untuk percaya bahwa hal baik itu aman untuk diterima. Ketika sabotase diri lo mulai runtuh, lo akan merasakan hal yang luar biasa. Sebuah versi diri lo yang baru mulai muncul. Versi yang berani menerima kebaikan, yang berani mengakui potensi, yang tidak lagi merasa perlu menghancurkan miliknya sendiri. Dan versi itu bergetar pada frekuensi yang jauh lebih tinggi. Sahabat, kita sudah sampai di lapisan yang sangat dalam, tapi ada satu lagi, dan ini yang paling transenden. Ini bukan soal pikiran, bukan soal hubungan, bukan soal pola perilaku. Ini soal sesuatu yang ada di dimensi yang lebih halus dari itu semua. Dan satu blokir ini, kalau dibersihkan, bisa mengubah segalanya. Siapkan dirimu. Blokir spiritual. Ketika koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terganggu. Karena ini akar dari segalanya. Lo bisa bersihkan trauma lo. Lo bisa kelola hubungan lo. Lo bisa atasi sabotase diri lo. Tapi kalau blokir yang satu ini masih ada, semuanya akan terus berjuang. Blokir spiritual, koneksi spiritual yang terdisrupsi salat lo, terasa seperti formalitas. Gerakan ada tapi hati entah di mana, doa lo terasa memantul. Kayak ngirim pesan tapi nggak ada yang baca. Lo ngerasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan saat lo sedang beribadah. Lo susah kusyuk, pikiran terus-terusan melayang ke hal-hal duniawi. Lo mulai meragukan apakah doa dan ikhtiar lo ada gunanya. Apa yang memblokir koneksi spiritual? Ada 5 pembungkus yang paling sering melapisi hati dan memutus koneksi frekuensi spiritual. 1. Dosa yang belum dimintakan ampun ini bukan soal menghakimi diri. Ini soal realitas energetik dan spiritual. Setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan meninggalkan lapisan pada hati. Semakin tebal lapisan itu, semakin lemah sinyal koneksi. Dalam Islam ada istilah ran al-qalb, kerak pada hati yang terbentuk dari akumulasi dosa-dosa yang tidak dibersihkan. 2. Konsumsi energi rendah apa yang lo masukkan ke dalam diri lo, baik makanan, konten yang lo tonton, musik yang lo dengarkan,
percakapan yang lo ikuti, semuanya bergetar. Kalau lo terus-terusan konsumsi hal-hal yang bergetar rendah, gosip, konten yang memancing amarah dan kecemasan, hiburan yang mengerdilkan jiwa, lo secara aktif merendahkan frekuensi spiritual lo. 3. Ghaflah, kelalaian. Atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghaflah adalah kondisi di mana hati kita terlena, bukan karena kita jahat, tapi karena kita sibuk. Sibuk dengan dunia sampai lupa pada Sang Pencipta. Dan ghaflah adalah blokir spiritual yang paling halus dan paling berbahaya, karena ia datang dalam pakaian produktivitas dan kesibukan yang terlihat baik. 4. Habut dunia, cinta. Berlebihan pada dunia ini bukan soal memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki karir yang baik, itu tidak masalah. Masalahnya adalah ketika kepemilikan itu mengisi hati lebih dari pemilik segalanya. Dalam hukum vibrasi, ini berarti lo sedang memancarkan frekuensi kelangkaan dari kelimpahan material sebagai ukuran nilai. Dan paradoksnya, justru itu yang membuat kelimpahan semakin susah datang. 5. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling berat. Ketika seseorang mulai berpikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni aku, atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin sampai ke aku yang seperti ini, ia sedang memblokir frekuensi paling tinggi yang bisa diterima, frekuensi rahmat ilahi. Dan ini dalam Al-Quran secara eksplisit disebut sebagai salah satu dosa terbesar. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan blokir spiritual. Langkah 1. Taubat nasuha, penyetelan ulang sistem. Vibrasi paling dahsyat taubat nasuha bukan sekadar ucapan maaf. Penyesalan yang tulus bukan takut dihukum, tapi karena benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesal telah menodai hubungan itu. Kedua, meninggalkan hal yang dipertaubati. Ketiga, bertekad tidak mengulangi. Kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, ini adalah pembersihan frekuensi paling lengkap yang bisa dilakukan manusia. Langkah 2. Muhasabah malam. Perenungan jiwa harian Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan pentingnya muhasabah sebelum tidur. Cara praktisnya, sebelum tidur, luangkan 10-15 menit. Duduk dalam keheningan, tanya diri sendiri, hari ini, berapa banyak waktu yang aku habiskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berapa banyak untuk selainnya? Adakah saudaraku yang aku sakiti hari ini, yang harus aku perbaiki? Adakah nikmat yang aku terima hari ini yang belum aku syukuri? Ini bukan untuk menyiksa diri. Ini adalah penyetelan, penyesuaian frekuensi harian. Langkah 3. Zikir sebagai frekuensi. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang. Ini bukan metafora. Ini adalah pernyataan tentang mekanisme kerja frekuensi spiritual. Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, lisan dan amal adalah frekuensi tertinggi yang bisa diakses manusia. Ketika lo berzikir dengan sungguh-sungguh, lo secara aktif memancarkan sinyal pada panjang gelombang yang selaras dengan sumber segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan bersonansi dengan itu. Praktis, mulai dengan 100 kali Subhanallah, 100 kali Alhamdulillah, 100 kali Allahu Akbar setiap pagi. Lakukan dalam ketenangan, bukan terburu-buru. Rasakan setiap kata bergetar di dalam dada lo. Langkah 4. Syalat khusyuk, pemusatan frekuensi. Tertinggi dalam perspektif vibrasi, syalat adalah sesi pemusatan kesadaran multidimensi yang terstruktur sempurna. Ia melibatkan tubuh, gerakan fisik, pikiran, bacaan dan fokus, dan jiwa, kehadiran hati. Ketika ketiganya hadir secara bersamaan, itu adalah sinkronisasi frekuensi lengkap antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa cara praktis agar khusyuk. Sebelum takbir, tarik napas dalam 3 kali. Rasakan bahwa lo sedang menghadap Raja Semesta. Bayangkan ini bisa jadi salat terakhir lo. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menghadirkan urgensi kehadiran. Fokus pada makna setiap bacaan, meski 1 kalimat saja per salat. Langkah 5. Sedekah sebagai penguat frekuensi. Sedekah bukan cuma soal keuangan. Dalam konteks vibrasi, sedekah adalah pernyataan aktif bahwa lo tidak takut kekurangan, bahwa lo percaya pada sirkulasi energi ilahi. Dan ini langsung menghancurkan salah satu blokir frekuensi terbesar, mentalitas kelangkaan sahabat.
Ini yang paling gue ingin lo pegang. Ketika blokir spiritual dibersihkan, lo tidak hanya merasakan perubahan spiritual, lo akan merasakan perubahan di semua aspek kehidupan. Karena frekuensi spiritual adalah frekuensi primer, induk dari semua frekuensi lain dalam diri lo. Perbaiki koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti menukar baterai yang lemah dengan yang penuh, seluruh sistem lo mulai berfungsi optimal. Nah, sekarang kita sudah tahu semua blokirnya, tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita menjaga agar frekuensi kita terus tinggi setelah dibersihkan? Bagaimana kita membangun sistem agar kita nggak jatuh ke frekuensi rendah lagi? Bab terakhir ini yang akan menjawabnya, dan gue pastikan ini yang paling lo tunggu-tunggu. Membangun gaya hidup frekuensi tinggi, sistem bukan sekadar momen. Gue mau jujur sama lo, banyak video motivasi, termasuk mungkin yang pernah lo tonton sebelumnya, ngajarin lo untuk merasakan sesuatu, merasakan semangat, merasakan energi tinggi, merasakan motivasi, dan itu bagus, itu nyata. Tapi itu momen. Masalah dengan momen adalah, ia akan berlalu. Semangat yang lo rasain habis nonton video motivasi, dalam 24 jam mulai memudar. Dalam 48 jam, kembali ke titik dasar. Dalam seminggu, lo butuh suntikan lagi. Itu bukan hidup yang bebas. Itu kecanduan motivasi. Yang lo butuhkan bukan momen frekuensi tinggi. Lo butuhkan sistem frekuensi tinggi. Gaya hidup yang secara konsisten mempertahankan dan meningkatkan getaran alami lo. Membangun sistem frekuensi. Tinggi pilar pertama. Protokol frekuensi pagi-pagi hari adalah jendela paling berharga untuk menentukan frekuensi lo sepanjang hari. Dalam ilmu saraf, otak lo masih dalam kondisi gelombang theta, gelombang yang paling reseptif terhadap pemrograman ulang. Ini bukan kebetulan bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan sholat subuh dan zikir pagi. Secara spiritual dan secara ilmu saraf, itu adalah jendela emas untuk menetapkan frekuensi hari protokol pagi yang gue rekomendasikan. Bangun di waktu subuh, 20 menit sebelum azan atau tepat azan. 2. Salat subuh dengan khusyuk, 5-10 menit zikir setelah salam. 3. 10 menit menulis jurnal. Tuliskan 3 hal yang lo syukuri hari ini sebelum memeriksa telepon. 4. 5 menit visualisasi frekuensi tinggi. Bayangkan diri lo dalam kondisi terbaik hari ini. Itu cukup. Lo nggak perlu rutinitas pagi yang 3 jam untuk mulai vibrasi tinggi. Pilar kedua, manajemen asupan. Jaga. Apa yang masuk lo adalah produk dari apa yang lo konsumsi, baik secara fisik maupun energetik. Konten yang lo tonton, orang yang lo ikuti di media sosial, lagu yang lo dengarkan, buku yang lo baca, percakapan yang lo ikuti, semuanya adalah asupan frekuensi. Tinjau asupan lo. Kurangi konten yang memancing kemarahan, kecemburuan, dan kecemasan. Ganti dengan konten yang menginspirasi, mengedukasi, dan mengangkat jiwa. Batasi kebiasaan menggulir media sosial tanpa arah. Kebiasaan yang mengkonsumsi energi tanpa memberikan nutrisi. Pilar ketiga, tubuh sebagai instrumen vibrasi. Tubuh lo bukan sekadar wadah jiwa. Ia adalah instrumen vibrasi. Cara lo merawat tubuh secara langsung memengaruhi kualitas frekuensi lo. Beberapa hal sederhana. Gerak fisik, olahraga, minimal 30 menit. Per hari melepaskan endorfin dan membersihkan stagnasi energi. Makanan yang hidup, buah, sayur, air putih, membawa frekuensi lebih tinggi daripada makanan olahan berlebihan. Napas. Pernapasan diafragma yang dalam adalah alat penyeimbang diri yang instan untuk frekuensi lo. Tidur. Tidur adalah proses pemulihan frekuensi. Kurang tidur adalah sabotase frekuensi harian. Pilar keempat, ritual penutup malam. Tutup hari dengan baik sama, pentingnya dengan membuka hari. Cara lo menutup hari juga menentukan kualitas pemulihan frekuensi lo. Protokol malam 1. 15 menit sebelum tidur, jauhkan layar apapun. 2. Muhasabah. Perenungan singkat seperti yang gue jelaskan di bab sebelumnya. 3. Bacaan doa sebelum tidur.
terutama Al-Mulk jika mampu, atau minimal ayat Kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah pun 4. Biarkan perasaan syukur menjadi hal terakhir yang lo rasakan sebelum terlelap. Karena tidur adalah kondisi di mana bawah sadar paling aktif. Apa yang lo masukkan sebelum tidur, itu yang diproses sepanjang malam oleh jiwa lo. Pilar kelima, jangkar rasa syukur ini yang satu ini. Kalau lo cuma ambil satu hal dari video ini, ambillah yang ini. Rasa syukur yang tulus adalah frekuensi tertinggi yang bisa diakses manusia dalam keseharian. Bukan karena kata-kata mutiara, tapi karena secara frekuensi, rasa syukur yang tulus berarti lo mengakui kelimpahan yang sudah ada. Dan semesta merespons pengakuan itu dengan mengirimkan lebih banyak hal untuk disyukuri. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Qais Ibrahim. 7 ini bukan janji motivasi. Ini adalah hukum vibrasi yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Cara praktis membangun jangkar syukur. Setiap pagi tuliskan 3 hal kecil yang lo syukuri. Sespesifik mungkin. Bukan syukur masih hidup, tapi syukur pagi ini udara masuk dengan lancar ke paru-paruku dan itu artinya aku sehat. Semakin spesifik rasa syukur lo, semakin kuat resonansi frekuensinya. Pilar ke-6, pengabdian, memberi sebagai penguat frekuensi hukum vibrasi bekerja dalam sirkulasi. Apa yang lo pancarkan, itu yang kembali. Dan cara tercepat untuk memperkuat frekuensi lo adalah dengan memberikan dari tempat kelimpahan, bahkan ketika lo merasa belum cukup. Ini paradoks yang indah. Semakin lo memberi dengan ketulusan, semakin besar kapasitas lo untuk menerima. Ini bukan sekadar kiat belaka. Ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi, dan makhluk yang paling dekat dengan sifatnya akan menemukan dirinya dalam aliran rahmatnya, sahabat. Ketika lo sudah membangun ke-6 pilar ini dalam kehidupan lo, yang terjadi bukan sekedar motivasi sesaat. Yang terjadi adalah transformasi jati diri energetik. Lo tidak lagi seseorang yang mencoba bervibrasi tinggi. Lo menjadi seseorang yang secara alami memancarkan frekuensi tinggi, karena itu sudah menjadi cara hidup lo. Dan pada titik itu, kelimpahan kesehatan hubungan yang bermakna, ketenangan jiwa, bukan lagi sesuatu yang lo kejar. Ia datang kepada lo seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Alami, mudah, indah. Sebelum gue tutup video ini, gue mau ajak lo berhenti sejenak. Tarik napas dalam, dan tanya diri lo sendiri. Dari semua yang gue bahas hari ini, mana yang paling gue kenali dalam diri gue? Blokir trauma, blokir hubungan yang menguras, blokir sabotase diri sendiri, blokir spiritual, atau mungkin semuanya. Karena memang begitulah, mereka jarang datang sendiri. Tapi ini bukan berita buruk, karena sekarang lo tahu. Dan pengetahuan tanpa tindakan memang tidak mengubah apapun. Tapi pengetahuan yang disertai niat dan langkah kecil, itu menggerakkan semesta. Perubahan frekuensi tidak harus dramatis. Ia tidak harus instan. Ia cukup dimulai dari satu keputusan hari ini. Satu langkah, satu doa yang lebih tulus. Satu afirmasi yang lebih diyakini, satu batasan yang lebih dijaga, dan kemudian satu langkah lagi esok hari. Sahabat hukum vibrasi semesta, lo bukan kebetulan ada di sini. Lo nggak mungkin sampai ke video ini kalau bukan karena ada bagian dari diri lo yang sudah siap untuk berubah, yang sudah siap untuk bergetar lebih tinggi, yang sudah siap untuk melepaskan apa yang selama ini membelenggumu. Dan gue ingin lo ingat satu hal ini. Hukum vibrasi bukan kekuatan yang lo ciptakan. Ia adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam alam semesta untuk menjaga keteraturan ciptaannya. Lo tidak perlu menguasainya, lo hanya perlu selaras dengannya. Dan cara paling sempurna untuk selaras adalah dengan kembali kepadanya. Karena dia adalah sumber dari semua getaran. Dia adalah yang memberi nyawa pada setiap frekuensi. Dia adalah yang menjaga setiap gelombang tetap bergerak dalam keteraturannya. Tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang berdiri sendiri dan menghidupkan segalanya. Pergilah dengan frekuensi yang bersih, sahabat. Pergilah dengan hati yang ringan.
Pergilah dengan keyakinan bahwa langit dan seluruh yang ada di antara langit dan bumi sedang bergetar bersama lo ketika lo memilih jalan yang benar. Lepaskan energi blokir itu, rasakan aliran bebas itu, dan percayakan kepada sang pemilik, frekuensi tertinggi, bahwa yang terbaik bagimu sedang dalam perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.